Panggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini, kau selalu sendiri, tak ada jejakku di sisimu. Namun saat Darah di tangan, 1.285 nyawa melayang, 1 triliun rupiah, angka yang fantastis bukan? Tapi tahukah Anda, di balik gemerlap angka itu, tersembunyi jeritan pilu dan nyawa yang melayang sia-sia? Ya, 1 triliun rupiah yang dikorupsi sama dengan 285 nyawa rakyat Indonesia yang terenggut. Mereka adalah saudara-saudari kita yang seharusnya bisa hidup sejahtera jika uang rakyat tidak dirampas. Bayangkan, 285 nyawa. Cukup untuk memenuhi stadion sepak bola. Mereka adalah para ibu yang seharusnya bisa melahirkan dengan selamat di rumah sakit yang layak. Mereka adalah anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah dan meraih mimpi. Mereka adalah para ayah yang seharusnya bisa menafkahi keluarga dengan layak. Namun, mimpi mereka kandas. Harapan mereka pupus. Karena uang yang seharusnya membangun masa depan mereka justru lenyap di kantong-kantong para koruptor. Korupsi bukan lagi kejahatan kerah putih biasa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kita tidak boleh tinggal diam. Darah mereka, teriakan mereka, menuntut keadilan. Saatnya kita bersatu melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena jika tidak, kita semua akan menjadi korban berikutnya. Luka menganga, korupsi mematikan pembangunan. 5 tahun terakhir, luka korupsi semakin menganga. Data menunjukkan, triliunan rupiah uang rakyat lenyap dihisap para tikus berdasi. Pada tahun 2021 saja, kerugian negara akibat korupsi mencapai 1.109 triliun rupiah. Tahun 2022, angkanya melonjak menjadi 1.347 triliun rupiah. Dan tahun ini, diperkirakan kerugian negara akan semakin membengkak. Uang yang seharusnya bisa membangun infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit, justru raib tak berbekas. Padahal, masih banyak saudara-saudari kita yang hidup di pelosok negeri, kesulitan akses pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan dasar seperti air bersih. Bayangkan, dengan 1 triliun rupiah saja, kita bisa membangun 100.000 unit rumah layak huni untuk rakyat miskin. Atau membangun 1.000 kilometer jalan di daerah terpencil. Atau membangun 100 rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Namun apa daya, uang itu lenyap di tengah jalan, dirampok oleh mereka yang rakus dan tidak berperasaan. Korupsi telah melumpuhkan pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya kita sadar, korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan bersama. Matematika kematian mengukur nyawa yang terenggut. Mari kita hitung dengan sederhana, matematika kematian akibat korupsi. Berdasarkan data, setiap 1 triliun rupiah yang dikorupsi, setara dengan hilangnya 285 nyawa. Artinya, jika kerugian negara akibat korupsi mencapai 1.000 triliun rupiah, maka 285.000 nyawa melayang sia-sia. Angka yang sangat mengerikan, bukan? Bagaimana cara menghitungnya? Sangat mudah. Ambil saja contoh. Anggaran untuk membangun satu puskesmas di daerah terpencil adalah 10 miliar rupiah. Jika uang itu dikorupsi, maka 2 hingga 3 nyawa melayang sia-sia setiap tahunnya. Mengapa? Karena masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki akses kesehatan yang layak. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan mahal untuk berobat. Dan tidak jarang, nyawa menjadi taruhannya. Atau, mari kita lihat anggaran untuk program pemberian makanan tambahan bagi balita. Jika 1 triliun rupiah dikorupsi, maka 285 balita meninggal dunia setiap tahunnya karena kekurangan gizi. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya tumbuh sehat dan cerdas. Namun, nyawa mereka direnggut oleh keserakahan para koruptor.
Inilah matematika kematian akibat korupsi. Angka-angka yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena di balik angka-angka itu, ada nyawa manusia yang melayang sia-sia. Pancasila terkoyak, janji yang dikhianati korupsi. Pancasila, 5 sila yang menjadi dasar negara kita, seolah hanya menjadi pajangan semata. Korupsi telah menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila, mengoyak janji-janji kemanusiaan yang termaktub di dalamnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dikhianati oleh para koruptor yang tidak memiliki rasa takut akan dosa dan azab Tuhan. Mereka merampok uang rakyat, padahal mereka tahu itu adalah perbuatan haram. Mereka hidup bergelimang harta, sementara rakyat menderita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diinjak-injak oleh para koruptor yang tidak memiliki nurani. Mereka mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka menumpuk kekayaan, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dirusak oleh para koruptor yang memecah belah bangsa. Mereka menciptakan kesenjangan sosial, memicu konflik horizontal, dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dikhianati oleh para koruptor yang menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak mendengarkan aspirasi rakyat, justru menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dihancurkan oleh para koruptor yang menciptakan ketimpangan sosial. Mereka merampas hak rakyat, mengisap darah rakyat, dan membuat rakyat semakin menderita. Memanggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu, tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini, kau selalu sendiri, tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu, akulah lautan. Kemana kau selalu pulang, singgah di bahuku, malam di depanmu, dan bulan siaga sinari langkah.